Selamat malam Bapak David, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Saat ini kelompok kami akan mempresentasikan summative civics kami yang membahas tentang pelanggaran dan penegakan yang dilakukan. Namun sebelum itu saya akan menceritakan secara singkat bagaimana cerita tentang pelanggaran yang dilakukan. Jadi cerita ini membahas mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh tokoh yang bernama Aurelio yang melakukan pelanggaran hukum berdasarkan dengan pasal 548 hingga 551 KUHP tentang tanah, tanaman, dan pekarangan. Jadi ia melakukan pelanggaran dengan menginjak beberapa tanaman yang terletak di tanah yang dimiliki oleh Ibu Febe. Meskipun sudah ditaruh tanda agar tidak menginjaknya atau pelanggaran, dikarenakan ia tidak tahu atau sengaja mengabaikan tanda peringatan tersebut yang diberi di daerah itu, sehingga Bu Febe melaporkan Aurelio yang melewati batas tanah yang dimiliki Bu Febe ke pihak kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 13 menyebutkan bahwa polisi bertugas untuk memelihara keamanan dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat, sehingga polisi ditugaskan untuk melakukan mediasi yang akhirnya membuat Aurelio mengakui kesalahannya dan diberi hukum yang setimpal, yaitu mengganti rugi atau mengganti kerugian yang dialami oleh Ibu Febe. Selanjutnya masuk di bab 2 bagian pembahasan. Hukum menurut JCT Simarangkir SH dan Warjo Sasro Pranoto SH merupakan seperangkat aturan yang memiliki sifat memaksa untuk memastikan keteraturan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan-aturan ini dirancang dan ditetapkan oleh badan resmi yang memiliki otoritas hukum. Sifat memaksa ini dimaksudkan agar setiap individu tunduk pada aturan tersebut dengan konsekuensi bahwa pelanggaran terhadapnya akan mendapatkan sanksi yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam bermasyarakat. Keadilan untuk semua berarti setiap orang tanpa memandang warna kulit, suku, agama, etnis, dan golongan. Keadilan seharusnya berlaku untuk semua orang. Keadilan untuk semua tidak boleh diubah menjadi justice not for all. John Rawls adalah salah satu tokoh keadilan yang berasal dari negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon, yaitu Amerika Serikat. Umumnya sistem ini lebih menekankan pada keadilan dibandingkan dengan negara-negara yang memiliki sistem hukum Eropa kontinental, yang lebih fokus pada kepastian hukum. Kedamaian pada dasarnya merupakan kebutuhan individu sama seperti dengan kebahagiaan, keadilan, juga kesehatan. Menurut KBBI, damai dapat diartikan tidak ada perang, tidak ada kerusuhan atau keadaan aman, tentram, dan tenang. Sedangkan perdamaian berarti penghentian permusuhan, perselisihan, dan lain sebagainya. Sekarang kita memasuki bagian orientasi, yang dimana pada suatu sore Aurelio, seorang pria muda yang mencari udara segar, berjalan-jalan di sebuah tanah luas yang ditanami pohon buah. Nah, tanah tersebut dimiliki oleh Ibu Febe yang telah memasang tanda peringatan di sekitar area itu sebagai larangan bagi umum untuk memasukinya. Wilayah ini berada di pinggiran kota, di mana pemilik tanah sering mengalami gangguan dari orang-orang yang tidak mematuhi tanda larangan. Ketika Aurelio mengabaikan tanah tersebut, dia tanpa sadar melanggar hukum yang melindungi hak pemilik tanah. Ibu Febe sebagai pihak yang dirugikan segera melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian setempat dengan membawa bukti berupa foto kerusakan pada tanaman. Selanjutnya di komplikasi saya akan menjelaskan dengan beberapa poin. Yang pertama itu tindakan melawan hukum. Pelanggaran pasal 548 sampai 551 KUHP, Aurelio itu masuk tanpa izin ke tanah milik Bu Febe yang merupakan tindakan melawan hukum. Pasal ini mengatur perlindungan terhadap hak atas tanah, tanaman, dan pekarangan. Terus ada perusakan tanaman. Aurelio itu merusak tanaman pohon buah yang ditanami oleh Ibu Febe, dan tindakan ini menimbulkan kerugian. Terus ada unsur kesengajaan. Aurelio mengabaikan tanda larangan yang menunjukkan bahwa tindakannya
dilakukan secara sadar dan tidak dapat dikategorikan sebagai kelalaian. Dan proses penegak hukum itu, Ibu Feba langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan polisi melakukan investigasi di tempat kejadian dan memanggil Aurelio untuk dimintai keterangan. Untuk bagian resolusi, setelah pertemuan mediasi yang difasilitasi oleh pihak kepolisian, pelaku yang bernama Aurelio itu menyadari kesalahannya, lalu ia meminta maaf kepada Bu Febe atas tindakan yang merugikan tersebut dan bersedia mengganti rugi atas kerusakan yang disebabkan oleh tanaman Bu Febe. Dengan ini terjadi kesepakatan damai tanpa harus melalui pengadilan. Langkah ini sudah sesuai dengan prinsip restoratif justice yang mengutamakan pemulihan kerugian bagi korban dan juga pertobatan dari pelaku. Pada bagian koda menunjukkan pentingnya penghormatan terhadap hak milik orang lain dan juga kebatuan terhadap hukum yang berlaku. Dari sini kita dapat melihat bahwa tokoh Aurelio di dalam cerita ini belajar bahwa setiap tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja memiliki konsekuensinya yang dapat mengaruhi orang lain. Penyelesaian secara damai melalui mediasi membuktikan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan juga memperbaiki perilaku. Dengan ditegakkannya hukum yang benar, masyarakat dapat hidup dengan lebih harmonis dan juga saling menghargai dan juga menghormati satu sama lain. Oke, kita sebagai masyarakat harus mematuhi peraturan dan mengikutinya, karena ini merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi dan juga dipatuhi oleh masyarakat. Nah, tindakan dilakukan oleh Aurelio yang merugikan Ibu Febe ini menjelaskan bahwa Aurelio mendapatkan hukuman yang merupakan hasil dari konsekuensi yang telah ia lakukan. Namun penyelesaian yang telah dilakukan itu oleh polisi dengan cara mediasi sehingga Aurelio mengakui kesalahannya dan bertanggung jawab untuk mengganti rugi dan akhirnya dapat diselesaikan dengan damai. Dari isu yang sudah kita bahas tadi, saya merefleksikan bahwa dari kisah cerita melanggar peraturan tersebut mengajarkan pentingnya mematuhi aturan dan menghormati hak milik orang lain, seperti tanda peringatan yang menunjukkan larangan masuk suatu wilayah. Tindakan cerobos seperti melanggar peringatan dan merusak properti tidak hanya merugikan pemilik tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada kita atau sang pelaku. Namun, menyelesaikan melalui mediasi seperti permintaan maaf dan ganti rugi menunjukkan bahwa masalah dapat diselesaikan dengan cara damai jika ada kesadaran diri dan juga tanggung jawab dari pihak yang bersalah, dan pihak penegakan juga perlu membantu menyelesaikan masalah agar masalah terselesaikan dengan lancar. Dengan ini mengingatkan juga untuk kita semua bahwa untuk selalu berhati-hati dan menghormati hak orang lain, juga menjaga keharmonisan sosial. Untuk refleksi penulis dari saya itu, kasus yang melibatkan Aurelio dan Bu Febe mengajarkan pentingnya menghormati hak milik orang lain serta kesadaran dan konsekuensi dari tindakan yang kita ambil, baik sengaja maupun tidak. Meskipun Aurelio tidak bermaksud merusak tanaman, ketidakpeduliannya terhadap tanah larangan menunjukkan bagaimana pelanggaran hukum dapat terjadi secara sederhana, dan penyelesaian melalui mediasi dan ganti rugi mencerminkan prinsip restoratif justice yang lebih mengutamakan pemulihan dan perbaikan daripada hukum semata yang bisa lebih efektif dalam menciptakan keadilan. Hal ini juga mengingatkan bahwa hukum seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menghukum, tetapi juga untuk sarana mendidik masyarakat agar lebih bijak dan menghargai hak orang lain. Kasus dari cerita ini mengajarkan kita semua untuk belajar menghormati hak milik orang lain dan selalu berhati-hati dalam bertindak dan menghormati hak orang lain, dan menjunjung tinggi sebagai peraturan sebagai bagian dari tanggung jawab kita sebagai anggota masyarakat. Penelitian berjudul Penerapan Teori Conditio sine qua non dalam Prinsip Apologetika Kristen menyoroti pentingnya pemahaman teori ini dalam konteks penegakan hukum pidana di Indonesia untuk memberikan wawasan bagi para apologet Kristen. Dengan memahami prinsip hukum yang berlaku, para apologet dapat membela iman Kristen secara bijaksana dan benar, sekaligus meluruskan kesalahpahaman terhadap ajaran Kristen tanpa melanggar aturan hukum. Penelitian ini menawarkan panduan baru bagi apologet Kristen untuk menyelaraskan pembelaan iman dengan prinsip hukum positif di Indonesia. Dan wawasan kedua, melalui metode studi komparatif,
antara kajian hukum negara dan kajian agama, penelitian ini mengidentifikasi rasa keadilan berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Kristen dengan menyoroti kasus Case dan Wallonie. Kasus-kasus ini mencerminkan ketimpangan dalam penerapan hukum penodaan agama di Indonesia yang menunjukkan asas keadilan yang belum seimbang. Dalam upaya mencari keadilan, umat Kristen diajak untuk tetap berpegang pada prinsip Alkitab dan melihat Kristus sebagai hakim sejati. Dan pengalaman Yesus yang menghadapi ketidakadilan, seperti desakan massa yang mempengaruhi keputusan Pilatus, menjadi pengingat penting bagi umat Kristen untuk bersikap bijaksana dan tetap teguh dalam iman meski menghadapi ketidakadilan dalam sistem hukum negara. Kesimpulan yang kita dapat di cerita ini menunjukkan betapa pentingnya menghargai hak milik orang lain dan mengikuti aturan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tindakan Aurelio yang masuk tanpa izin ke tanah ibu Febe dan merusak tanamannya adalah pelanggaran hukum. Namun, penyelesaiannya melalui mediasi menjadi cara yang adil dan tidak perlu membawa masalah ini ke pengadilan. Kisah ini mengajarkan bahwa hukum tidak hanya untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk mendidik dan merubah perilaku yang lebih baik. Kesediaan pelaku untuk mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab atas kesalahan yang terjadi adalah kunci untuk menciptakan rasa keadilan dan saling menghormati di dalam masyarakat. Penting untuk meningkatkan pemahaman hukum melalui pendidikan dan sekarang akan membantu masyarakat mengetahui hak, kewajiban, dan akibat dari pelanggaran aturan. Dan konflik sebaiknya diselesaikan dengan cara damai, seperti saling bermediasi yang tidak hanya memberikan solusi yang memuaskan bagi semua pihak, tetapi juga mengurangi beban pengadilan dan mempercepat proses penyelesaiannya.